Kalau bicara soal proyeksi dari ekonomi digital di Indonesia, katanya ada di posisi nomor satu gitu ya di Asia Tenggara, dan tentu saja ini bicara mengenai ekosistemnya. Selain kemudian ada teman-teman yang ada di ekonomi digital, ada juga payment gateway juga di situ. Nah, untuk mengulik sebetulnya bagaimana sih bisnis platform payment gateway, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Ada Mbak Tessa Wijaya, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Sendit. Apa kabar Mbak Tessa? Baik, apa kabar? Terima kasih Hai. sudah mengundang saya hari ini. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Mbak Tessa, bicara mengenai platform payment gateway, kenapa sih sebetulnya di era ekonomi digital sekarang, platform ini dibutuhkan oleh para pelaku usaha? Ya, itu pertanyaan yang menarik sekali. Kalau kita lihat di Indonesia ini, pembayaran itu masih sangat terfragmentasi. Maksudnya apa? Jika para konsumer ingin membuat pembayaran, tidak dapat melakukan hanya dengan satu metode saja, tetapi tergantung mereka punya akses kemana saja. Contohnya mungkin bisa membayarkan melalui kartu kredit, atau mungkin bank transfer, atau mungkin e-wallet. Jadi sebagai pemilik bisnis, mereka harus siap menerima pembayaran apapun metodenya. Disitulah masuknya Sendit sebagai payment gateway. Kami memberikan metode pembayaran tersebut yang mana saja yang diperlukan. Kami bisa menyediakan pembayaran tersebut secara instan dan dapat memberikan akses ke semua pembisnis, bahkan jika mereka tidak mempunyai orang IT. Makanya adalah payment gateway di Indonesia. Hmm. Oke, tapi tentunya tetap ada beberapa masalah nih yang kerap ditemui oleh pelaku usaha ketika dalam hal pembayaran. Nah, itu apa aja sih biasanya Mbak Tessa? Ya, permasalahan yang kita lihat banyak ada di pasar adalah beberapa hal. Untuk para pemain yang berbentuk seperti startup, mereka merasa bahwa teknik teknologi yang ada di Indonesia terkadang belum world class. Jadi makanya ada perusahaan seperti Sendit, di mana kami memberikan APIs yang world class. Reliabilitas juga adalah menjadi salah satu permasalahan. Jadi misalkan kita mau melakukan pembayaran, terkadang sering banget gagal, sering banget sistemnya lagi down. Disitulah adanya Zendesk. Kami memang mempunyai algoritma yang sangat kuat. Jadi misalkan ada satu sistem yang down, kami bisa rerouting ke sistem yang lain. Security, keamanan juga adalah salah satu yang penting. Makanya kami mempunyai produk seperti Fraud Guard. Jadi misalkan klien memakai produknya kami, bisa dijamin bahwa handal dan security-nya dan keamanannya pun kuat. Untuk pemain UMKM pun sebenarnya ada kendala yang berbeda. UMKM itu tidak perlu produk yang ribet, mereka hanya ingin menerima pembayaran secara gampang. Makanya ada juga platform seperti Sendit. Kami sekarang sudah membuat berbagai macam tools untuk UMKM. Jadi jika mereka ingin menerima pembayaran, managing store tools juga, inventory-nya mereka dapat dilakukan melalui application Sendit yang ada di mobile store. Oke, daripada misalnya melakukan investasi untuk membuat sistem IT sendiri gitu ya, khusus untuk pembayaran transaksi dan lain sebagainya, sebaiknya kemudian menggunakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tessa gitu ya, di-present oleh Sendit. Oke, mungkin ada secara mekanisme bagaimana sih sebetulnya Sendit ini hadir menjembatani dan juga memberikan solusi lah terhadap permasalahan-permasalahan tadi yang dialami oleh teman-teman pengusaha terkait dengan pembayaran, transaksi, dan lain-lain. Kalau bisa dibayangkan, Sandit itu seperti perusahaan infrastruktur, tetapi semua di dunia maya, bukan di dunia nyata. Jadi kita itu seperti pembangun jalan tol, pembangun pelabuhan, ataupun perpipaan pembayaran. Kami menghubungi sistem bank dengan sistem Visa Mastercard contohnya, ataupun dengan sistem e-wallet, agar semua konsumen dapat melakukan pembayaran dan agar para pembisnis dapat menerima metode pembayaran tersebut. Memang ini sedikit lebih ribet, tapi bayangannya kalau kita bisa membayangkan perusahaan logistik, kita memindahkan uang melewati truk, tapi semuanya itu secara digital. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang memotivasi Mbak Tessa untuk mendirikan Sendit? Kemudian gimana nih awal mula Sendit berdiri hingga dari sisi pendanaannya seperti apa? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Pada saat 2015, pada waktu Sendit berdiri, sebelumnya memang saya juga sempat mempunyai beberapa bisnis secara online. Salah satunya memang saya kemarin passion di bidang fashion juga, ingin mendukung para pembatik di Indonesia. Lalu kami membuat toko di mana kami berjualan melewati sosial media. Saya merasa pada saat itu untuk berjualan secara online itu sulit sekali.
Jadi gimana kami menerima pembayaran secara online, gimana kami bisa setting up store-nya online juga, tokonya secara online. Dari situlah saya merasa terinspirasi. Bidang pembayaran itu masih terlalu ribet untuk pembisnis yang simple, yang skalanya masih kecil. Saya benar-benar terpicu ingin membuat sistem yang lebih handal dan juga lebih gampang untuk digunakan. Karena itu Sendit didirikan pada 2015. Momennya pun tepat sekali pada saat itu karena memang dunia digital itu baru berkembang, startup pun tiba-tiba menjadi lebih semarak, bukan hanya e-commerce saja. Jadi momennya tepat untuk menyediakan pembayaran digital seperti sistemnya Sendit. Oke. Nah, bagaimana proses research and development-nya sehingga kemudian Sendit sendiri dapat menghadirkan layanan-layanan yang bisa diserap maksimal oleh pasar gitu ya. Kita akan bahas usai jeda berikut ini Mbak Tessa, dan bisa tetap di Create Up. Usai jeda kami akan segera kembali. Dan masih bersama kami ada Wiki Adrian dan juga Mang Ngifera Chong. Kita masih berbincang bersama Mbak Tessa Wijaya. Beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Sendit dan masih berbincang mengenai mengulik bisnis platform payment gateway. Mbak Tessa, menyambung apa yang tadi saya sudah sampaikan, proses research and development-nya untuk kemudian memberikan service kepada klien lah ya, dan kemudian itu akhirnya dapat diserap secara maksimal. Proses R&D-nya tuh gimana, Mbak Tessa? Ya, dari segi R&D sendiri memang kami punya tim yang bernama tim eksperimen. Jadi selalu kami memang punya wacana untuk mengembangkan produk baru. Tim tersebut biasanya terdiri dari tim riset untuk berbicara dengan customer dan juga tim produk karena kami adalah product first company. Dan mereka selalu membuat produk-produk baru secara yang kami namakan MVP, jadi minimum viable product. Langsung kami launching sebagai beta produk, kami juga berikan kepada customer agar kami dapat mendapatkan feedback secara cepat supaya kami bisa dapat membangun produk yang sesuai dengan apa yang dimaui customernya kami. Jadi memang simple sekali ya, karena kami product first, kita selalu membuat produknya secara online, kami berikan ke customer, mereka memberikan feedback, lalu kami lihat ini apakah akan produk yang menjadi sukses. Tapi apakah tim riset sendiri ini juga berfungsi untuk menjaga hubungan baik dengan customer, kemudian juga untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan ke masyarakat? Ya, tentu saja kami selalu melakukan survei, melakukan feedback loop. Jadi kami itu memang selalu mendengarkan customer apa sih yang mereka inginkan. Karena kami percaya kalau misalkan kami tidak mengerti dan tidak berbicara langsung kepada customer kami, mungkin kami tidak akan menjadi sesukses sekarang ini. Ya, satu hal yang cukup menarik tadi seperti disampaikan oleh Mbak Tessa, mengingat ini adalah sangat-sangat dinamis begitu ya dunia startup ataupun fintech lah ya di Indonesia. Bicara mengenai ide, pasti ide banyak banget. Ketika sebuah ide ditemukan, kemudian dibuat menjadi sebuah service, feedback itu kemudian dijadikan sebuah proses development dari produk service tersebut gitu, sehingga akhirnya pada ujungnya nanti si service-nya ini seperti yang sebenarnya diharapkan oleh audiens ataupun oleh si konsumennya. Oke, sejauh ini sambutan pasarnya seperti apa Mbak Tessa? Kami merasa bahwa di Indonesia sendiri memang kebutuhan untuk menyediakan produk pembayaran secara B2B kepada bisnis lain secara highly technical yang API-nya kualitasnya tinggi sekali, itu memang banyak sekali in demand. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berbentuk startup yang menggunakan platform kami untuk menerima pembayaran secara online. Selain itu kami melihat pada saat pandemi ini banyak sekali UMKM yang sedang berbondong-bondong ingin go digital. Jadi kalau kami lihat contohnya bulan Agustus kemarin ini kira-kira ada 10.000 UMKM yang bersign up di platformnya kami. Jadi kami lihat bahwa potensi market itu besar sekali dan banyak yang membutuhkan service seperti yang disediakan oleh Sendit ini. Jadi artinya secara nggak langsung pandemi COVID-19 mendorong pertumbuhan Sendit sendiri ya Mbak Tessa ya? Betul sekali, kami lihat banyak sekali tiba-tiba demand untuk perusahaan pembayaran seperti kami. Pertumbuhannya dari awal berdiri 2015 tadi ya sampai saat ini 2021 itu udah berapa banyak sih? Ya, sekarang ini kami sudah memproses kira-kira transaksi sebanyak 10 miliar dolar per tahunnya. Jadi memang pertumbuhan pesat sekali dari tahun ke tahun, dari 2020 ke 2021 saja kami sudah berkembang sebanyak 200%. Jadi memang kami lihat pertumbuhan apalagi semasa COVID ini sangat amat pesat untuk transaksi secara digital.
Oke, Oke. kemarin saya beli tiket untuk drama musikal Ibu lewat Sendit. Oke. Dan memang cepet banget gitu, cepet banget saya dapat konfirmasi lewat email dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang kemudian juga ditawarkan oleh sebuah perusahaan kepada konsumennya gitu ya, ada rasa nyaman dan juga aman. Oke, service yang paling banyak digunakan oleh user sendiri apa Mbak Tessa? Ya, kebanyakan user di Indonesia itu jika ingin bertransaksi secara online memang lebih terfokus ke transfer bank, transfer antar bank ataupun di bank sendiri. Jadi service yang digunakan adalah yang bernama virtual account. Mungkin teman-teman tahu ya kalau misalkan lagi mau top up Gojek, GoPay ataupun e-wallet itu pasti ada namanya virtual account. Tapi kedua di mana kami melihat tren yang juga sedang upward itu adalah penggunaan e-wallet karena lagi banyak diskon dan juga mungkin penggunaannya jauh lebih gampang, apalagi dengan pengembangan QRIS dari pemerintah, dari Bank Indonesia, memang ada tren untuk menggunakan e-wallet sebagai pengganti dari transaksi transfer antar bank. Oke, tapi yang itu memang nampaknya benar ya. digelari. Oke, jadi memang contohnya nih ya, Wiki dan pemirsa, kalau saya lagi belanja, selalu saya tanya sama kasirnya, kalau untuk pembayaran non tunai selain debit dan kredit bisa pakai apa lagi gitu. Karena menurut saya pembayaran pakai e-wallet ini banyak diskonnya nih, benar seperti yang Banyak Mbak Tessa promonya. sampaikan tadi, Plus betul. juga prosesnya cepat gitu ya. Betul. Nah, Oke, bicara soal target ini pasti udah ada banyak sekali target-target yang dimiliki oleh Sendit, Mbak Tessa. Apa aja targetnya dan apa aja strateginya untuk mencapai target-target tersebut? Ya, tentu aja impian pertama kami ingin mengembangkan produk kami dan membawa nama Indonesia bukan hanya di sini saja tetapi ke negara lain di Asia Tenggara. Kami sudah berkembang ke Filipina dan harapannya suatu hari kami juga dapat berada di berbagai macam negara lain. Jadi itu adalah fokus pertama. Kedua, kami juga percaya sekali bahwa UMKM itu adalah salah satu pasar yang masih kita belum tahu bagaimana cara kita memberikan solusi untuk mereka. Belum ada pemain yang sukses dapat onboarding UMKM secara berskala besar. Jadi memang targetnya kami tahun depan ini ingin tetap memberikan produk-produk lain untuk para UMKM. Contohnya store inventory, bagaimana cara memanaging berbagai macam online store. Banyak kan UMKM ingin berjualan di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka dapat melakukan hal tersebut dengan gampang dan dapat menerima pembayaran secara gampang juga. Ketiga juga kami ingin berfokus ke produk pinjaman. Bukan berarti pinjol ya, tetapi produk pinjaman untuk mendukung para pembisnis agar dapat mengembangkan bisnis mereka sendiri. Oke. Jadi itu juga yang akan kami fokuskan. Jadi Oke. target kedepannya mau ada pembiayaan juga yang akan diberikan oleh Sendit ya Mungkin kepada nantinya mau konsumen. jadi financial super app mungkin ya? Betul sekali. Oke, goal besar itu. Mbak Tessa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Sendit dan sehat selalu Mbak Tessa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Tessa. Terima kasih.